Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara membuat prompt yang efisien yang digunakan untuk AI. Ini bisa digunakan untuk berbagai AI, yaitu apa yang kalian gunakan selama ini. Ini hanya gambaran sebentar terkait cara membuat prompt yang menurut saya efektif untuk memberikan perintah kepada AI. Jadi, saya ingin memberikan sebuah tips cara membuat prompt dengan singkatan SIP, di mana SIP itu ada kepanjangannya. Yang pertama, siapa kamu, kemudian itu idenya apa, P-nya itu penjelasan konsep, ya, perjelas dulu konsepnya seperti apa. Nah, kalau didetailkan seperti ini. SIP ya, S, siapa kamu? Jadi, tugasmu adalah memperkenalkan dulu siapa kamu dan untuk siapa ini dibuat. Jadi, AI itu juga alat yang butuh belajar terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya. Maka, supaya tugasnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginanmu, harus kenalan dulu sama si pembuatnya. Maka kamu perlu mengenalkan dirimu dan nanti kira-kira yang akan kamu minta buatan tadi untuk siapa. Jadi nanti kamu siapa dan untuk siapa itu disesuaikan sama AI-nya. Gitu. Kemudian idenya apa? Sampaikan ide utamanya seperti apa. Ini contoh ya. Sepertinya kamu mau buat game, maka saya pengen membuat game seperti Super Mario, tapi saya mau tambahkan ini itu, misalnya tambah matahari, tambah tembak-tembakan misalnya. Nah, itu boleh. Jadi di depan AI akan memahami bahwa oh kamu orangnya begini untuk ini dan kamu punya konsep seperti ini. Maka nanti AI akan menyesuaikan konsepmu tadi dengan audien atau orang yang ingin akan menggunakan idemu tadi itu. Nah, yang P ini penjelas konsep. Nah, di sini baru kamu mendeskripsikan sedetail mungkin idemu, konsepmu supaya AI bisa memahami kira-kira yang akan diberikan AI itu supaya kamu approve, supaya kamu oke, setuju, itu seperti apa. Jadi dia butuh standar eh, seberapa seberapa bagus menurutmu itu bisa dibuatkan oleh AI. Ini contohnya, singkat saja ya, nanti saya coba tunjukkan yang panjang. Siapa kamu? Dan ini saya. Saya seorang guru seni rupa, informatika, dan coding kecerdasan artifisial. Saya ingin mengajarkan buat SMP untuk mengenal coding dengan cara membuat game dengan bantuan AI. Jadi, saya guru untuk siapa? Untuk siswa SMP yang akan mempelajari materi membuat game. Kemudian idenya adalah membantu saya untuk membuat contoh game yang dibuat dengan AI. Konsep game pertamanya adalah Flapping Bird. Jadi gamenya nanti berupa Flapping Bird yang terbang-terbang itu dulu. Karena kan niatnya adalah mengenalkan pembuatan game pakai AI. Jadi kita cari game yang gampang-gampang dulu. Nah, di P ini penjelasan konsep baru kita jelaskan. Terdapat halaman depan terdapat tulisan judul game bernama Box Runner. Buatkan tulisan besar, bold, rata tengah, animasi floating. Floating itu yang naik turun ya. Jadi, saya itu punya konsep mengenalkan anak-anak membuat game Flapping Bird, tapi ikonnya bukan Flapping Bird. Ikonnya ya kotak gitu aja, nggak sampai detail banget gitu. Cuman dapat intinya dapat. Halaman kedua setelah player menekan tombol start game di halaman depan, maka akan terbuka halaman permainan dan sebagainya. Kalau lengkapnya seperti ini, kodenya cukup banyak ya. Ini kan perkenalan, kemudian lihat yang tadi, saya ingin membuat game, konsepnya adalah Flapping Bird, ini detailnya. Saya kasih nama gamenya Box Runner karena nanti kotak yang loncat-loncat gitu. Kemudian seterusnya ada copyright, kemudian halaman kedua, seterusnya. Dan seperti ini ada penghalangnya, ada tombol apa kalau ketika kamu menang akan muncul apa, kalau nanti kalah, ya kalau selesai ya,
akan muncul tombol apa, dan seterusnya. Aksesoris, mungkin ada awan atau ada penghalang, warna, suara, dan sebagainya boleh. Align apa ya, bagian bawahnya bisa background. Ini juga semuanya. Dan nah, yang terakhir ini biasanya saya kasih ini. Buatkan game yang bisa diterapkan atau digunakan nanti di Google Apps Script dan buatkan juga bisa fleksibel dimainkan di layar besar, laptop, tablet, HP dan sebagainya. Khusus untuk yang Google Apps Script kita pelajari di video berikutnya ya. Kita fokus pada prompt saja untuk hari ini. Baik, oh ya, untuk gambaran gamenya itu yang ini ya, ini seperti ini. Bentar, saya tunjukkan covernya dulu saja. Jadi gamenya itu seperti ini nanti jadinya. Ini dia box dia itu bisa loncat-loncat ya. Jadi pertama kan box runner ini dia bergerak floating, siung, siung, siung. Terus habis itu diklik mulai main, nanti dia bermain, nanti ini bisa loncat dan ada suaranya, tiung, tiung. Nah ini line tadi ya, line. Tadi bagian apa? Copyright. Nah, sekarang kita coba saja tadi prompt yang kita tadi saya tunjukkan untuk dipraktekkan di AI. Ya, ini yang ini ya, kita coba langsung ya. Hasilnya mungkin tidak akan sama karena setiap prompt, setiap AI akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nanti sama. Oke, di sini saya akan menggunakan AI bernama Gemini. Juga pakai ChatGPT monggo, tapi untuk kali ini saya coba pakai ya. Langsung saya kopikan saja. Kamu buat prompt, copy dulu. Kemudian tadi ada dua slide, tadi satu lagi. Nah, ini ya, sudah saya masukkan semua promptnya. Nah, saya kurang guru, bla 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 ini ya, sudah. Nah, supaya prompt ini tidak hanya menghasilkan game, tapi saya pengen lihat previewnya, maka caranya bisa dengan cara ini, diklik tools ini. Tools, kemudian pilih canvas. Nah, gitu dulu. Nanti akan muncul. Oke, sudah kita generate. Kalau pakai kanvas di Gemini, insya Allah nanti promptnya muncul di sebelah kiri dan sebelah kanan ini seperti preview gamenya. Jadi masih loading, dia akan membuatkan codingnya, kode untuk gamenya sesuai dengan permintaan kita. Kalaupun nanti ada yang tidak sesuai, tinggal bilang aja ke AI. Kita tunggu. Untuk yang settingan yang ini ada pilihannya ya. Di apa? Pilih biasanya sudah otomatis ya. Kalau saya biasanya fast gitu aja. Mulai, nah ini sudah mulai yang ini ya. Ini dulu kita coba dulu fungsi sesuai dengan yang kita minta. Oke, sudah start kita lihat gamenya. Oke, nah loncat pakai sepatu. Nah, ada terdengar suara nggak ya? Kalau di saya terdengar suara. Nah, kalau mati dia berubah warna dan berkedip. Dia mati. Nah, kita tadi terlalu kaku, kita bilang gamenya terlalu kaku. Buatkan game yang lebih elegan, modern, dan menarik misalnya. Kemudian mungkin bisa dibuat 3 dimensi. Nah, kita coba dulu aja. Dimensi. Oke. Kita tunggu sebentar. Jadi, apapun yang menjadi ide kita, di awal sebisa mungkin detailkan, sedetail-detailnya. Karena itu akan mempengaruhi hasil yang akan dibuat oleh AI. Kalau kamu cuma sedikit-sedikit saja memberikan promptnya, maka hasilnya juga akan sedikit-sedikit gitu, terpotong-potong gitu. Kita tunggu. Sebenarnya yang paling baik adalah ketika AI sudah berhasil memberikan previewnya, yang tulisan ini juga dibaca ya. Literasinya harus menggunakan AI. Apa mungkin nanti ada beberapa petunjuk yang harus kamu lakukan. Khususnya nanti ketika dipindah di Google Apps Script ya, nanti di video berikutnya. Nah, ini sudah mulai floating ya, bergerak-gerak gitu ya. Tapi backgroundnya kok hitam ya. Oke.
Kita coba dulu petunjuk. Nah, petunjuknya mulai. Oh, oke. Sepertinya loading. Aduh, aduh, aduh. Gamenya loading. Tarik lagi. Nah, kira ada kendala ya, ada salah apa ya namanya? Nya lama, nah gitu-gitu. Ada mulai. Oh, petunjuknya muncul ketika klik mulai. Nah, tapi gamenya nggak muncul. Kita baca game belum muncul. Eh, petunjuk muncul ketika tombol mulai diklik. Nah, tolong perbaiki. Gitu. Buatan game itu tidak bisa satu dua kali selesai ya, meskipun kadang juga bisa. Tapi supaya gamenya sempurna, perlu beberapa kali check and recheck sesuai dengan kita atau belum. Gitu terus. Nah, makanya nanti ini saya coba batasi waktunya, karena kan saya memberikan contoh saja. Selebihnya, kalian cukup menyesuaikan preview dengan prompt yang sudah kalian buat. Kita lihat lagi. Oh, masih sama ya. Oh ini. Oke, kita cek. Mapping birdnya jadi 3 dimensi, tapi muter-muter. Oke. Wah. Wah, 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 wah. Jadinya 3 dimensi seperti ini. Wah, saya juga belum pernah buat yang flapping ber 3 dimensi. Jadi tadi cuma eksperimen. Nah, tadi saya bilang mungkin ya. Nah, ini bisa nih. Wow, wah. Nah, dipercepat bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Wah, loncatnya dia muter. Nah, ini kan kita tidak memberikan perintah, tapi ada kadang-kadang inisiatif dari gamenya. Ah, jatuh. You win. Oh iya, harusnya loncat terus mengenai ini ya, merah-merah. Oke. Nah, misalnya gamenya sudah selesai nih, maka sudah siap untuk dipindah di Google Apps Script. Mengapa kok Google Apps Script? Karena nanti gamenya biar bisa di semua orang miliki. Sebenarnya ada cara cepatnya ini, bisa di-share link apa ini menjadi syarat. Harus punya Gemini dulu, harus buka Gemini dulu. Gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bisa dicoba membuat promnya. Ingat, sip ya, sip. Siapa kamu, idenya apa, perjelas konsep yang ingin kamu buat. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.